Di siang hari ini, ya kita masih diperkenankan untuk bisa berjumpa, bersilaturahmi, dan belajar bersama di acara pemantapan jago jualan. Ya, alhamdulillah di siang hari ini ada 100 orang lebih ya yang sudah hadir. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang lain segera menyusul agar kita nanti tidak ketinggalan dengan ilmu yang nanti disampaikan oleh pemateri kita. Nah, baik teman-teman, tak lupa saya doakan untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti Zoom di siang hari ini, Allah mudahkan ikhtiarnya dalam membangun asetnya, ya. Belajarnya di jago jualan juga nanti maksimal dan mudah-mudahan semua kita nanti ditakdirkan oleh Allah untuk bisa menjadi praise reward dan tentunya kita juga ingin menjadi bagian dari pelaku umroh akbar di Januari 2024. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, baik Bapak Ibu, agar belajar kita di siang hari ini lancar, nggih, berkah barokah untuk kita semua. Mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, kalau kemarin kita sudah belajar dengan Bunda Ana, nah di hari ini ya di Selasa kita akan belajar dengan seseorang yang luar biasa. Beliau adalah mantan seorang BUMN, beliau juga adalah salah satu praih reward di Armina Daily. Beliau juga adalah foundernya Ngopi Pagi. Nah, baik Bapak Ibu, langsung saja saya hadirkan beliau yang luar biasa, Bapak Eko Purnomo. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sandi. Tetap semangat Pak Eko. Ya, alhamdulillah. Harus Bu Sandi ya. Harus semangat nggih. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Eko? Gimana Pak? Masya Allah, alhamdulillah sukses sehat berkah Bu Sandi. Apalagi barusan lihat kuntingan ada masuk dari Armina Daily Bu Sandi. Amin, amin, masya Allah. Nular-nular kepada kita semua Pak Eko. Amin, 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 ya Allah. Ya, Nggih, ayo semangat Bapak Ibu nggih. Ini loh Pak Eko baru saja dapat kelundingan, mudah-mudahan nanti kita semua juga ikut dapat kelundingan nggih. amin, 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 amin. Nggih. Iya, Monggo silakan Pak Eko. Kita belajar apa ini Pak Eko? Tentang mindset eh, atau apa monggo? ya. Jadi saya tugasnya tentang bedah mindset Bu Sandi ya. Iya. Kalau waktu di awal sebelum teman-teman mengikuti kelas jago jualan, kan saya sudah membedah mindset tentang eh, apa namanya jago jualan ya, atau kenapa Bapak Iya. harus mengikuti kelas jago jualan ya. Nah saat ini ya setelah teman-teman mengikuti kelas jago jualan, nah mungkin ada di antara teman-teman atau Bapak Ibu yang sudah mengikuti kelas jago jualan tapi kok masih ini ya, mungkin masih ragu-ragu atau masih belum mantep atau mungkin masih mempunyai ini Bu Sandi, apa namanya, mental block gitu ya. Sehingga mempraktekkan ilmu dari kelas jago jualan tidak bisa maksimal. Nah, ya kita akan bahas tentang mindset ini Bu Sandi ya. Biar teman-teman setelah mengikuti kelas jago jualan nanti bisa mempraktekkan ilmunya dan hasilnya sangat luar biasa. Hasilnya bisa maksimal Bu Sandi. Jadi teman-teman nanti untuk pertanyaannya khusus tentang mindset ya. Kalau teknis ada waktunya tersendiri. Insya Allah besok hari Rabu dan hari Kamis ya dengan Mas Rizal dan Mas Nyoman Aris. Nah itu Bu Sandi. Ya, jadi kita batasi tentang mindset ya Bu Sandi ya. Iya. Ya, mungkin kita mulai Bu Sandi ya. Iya, monggo silakan Pak Ya, Eko. baik, terima kasih Bu Sandi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, bagaimana kabarnya siang ini? Masih semangat? Apa ngantuk? jam jam 1 siang Bu Sandi biasanya Nggih, enaknya nih ngantuk ya ngantuk istirahat. Pak. Karena di luar sana ya alhamdulillah cuacanya luar biasa ya Bu Sandi ya. Nggih. Belum ada hujan ya. Kata kalau di Bu Sandi sudah ada hujan belum Bu Sandi? Ya alhamdulillah Pak.
beberapa tempat sudah ada, Oh, sudah tapi ya ada. nggih, disyukuri aja. Iya. Ya, Bapak sekalian, gimana setelah mengikuti kelas jago jualan? Eee, sudah paham semuanya ya? Saya yakin Ada ya yang masih bingung, Pak. Ini senyum-senyum, Pak. Senyumnya itu mungkin ada yang masih bingung, Pak. oh iya. Ya meskipun 10% ya berarti ya alhamdulillah disyukuri ya. Karena apa? Semuanya berproses ya Bapak Ibu, dan memang Bu Sandi, masing-masing orang itu pemahaman atau dalam menangkap, eee, sesuatu gitu ya, atau dalam belajar itu pasti ya bermacam-macam Bu Sandi ya. Ada yang langsung 50%, 70%, tapi ada juga yang baru 10%, atau ada yang 5%, atau mungkin ada juga yang belas gitu juga ada mungkin ya Bu Sandi ya. Iya, Tapi Pak. nggak apa-apa, Betul, karena Pak. apa? Yang penting Bapak Ibu, yang masih belum nangkep, ini aja diulang-ulang terus. Kan YouTube-nya sudah dikasih kan Bu Sandi ya, di grup sudah Iya, Pak, ada, sudah, Pak. tinggal diulang-ulang ya. Jangankan Bapak Ibu ya, saya pun juga sama ya. Dalam mempelajari ilmu yang disampaikan oleh guru kita gitu ya, Bapak Dr. Jul Imanto itu, saya pernah setelah 5 tahun itu baru paham ilmunya. Oh ini tuh yang dimaksud. Baru berapa? Setelah 5 tahun ya. Ada yang lainnya sudah paham. Ada ilmu yang 5 tahun itu baru paham ya. Jadi Bapak sekalian nggak usah berkecil hati ya. Yang mungkin saat ini masih bingung nggak apa-apa. Yang penting belajar diulang-ulang terus. Nanti lama-lama pasti akan paham ya. Karena apa? Sebetulnya eh, kalau orang Jawa bilang itu apa Bu Sandi? Eh, bisa karena terbiasa gitu Biasa. ya. Jadi Bapak sekalian silakan diulang-ulang. Yakinlah nanti pasti akan bisa. Kalau nggak bisa pun di grup juga sudah ada wadahnya ya. Silakan ditanyakan di grup. Atau mungkin Bapak Ibu bisa menanyakan ke leader besarnya ya. Misalkan cara ini apa namanya, transfer atau pembayarannya bagaimana, belum paham. Nanti insya Allah nanti akan dibantu, akan dijelaskan ya. Nah, Bapak sekalian, alhamdulillah kelas jago jualan ini memang sangat luar biasa ya Bapak sekalian ya. Karena seperti diketahui ya, dalam menjalankan Armadilli ini sebenarnya kuncinya ada dua ya. Membangun aset dan membesarkan omset. Pokoknya kalau pengen cepat hasilnya ya, banyak hasilnya, eh, dua itu yang dipegang, membangun aset dan membesarkan omset. Membangun aset ya jelas ya, dengan ilmu DKR. Membesarkan omset, nah ini dengan apa? Dengan kelas jago jualan, dengan jago jualan atau dengan jualan. Nah, enaknya Bapak Ibu zaman sekarang gitu ya, orang itu mindsetnya sudah mulai bergeser dari yang dulu belanja itu harus secara langsung, harus ke toko, harus ke pasar gitu ya. Tapi sekarang orang sudah mulai bergeser, beli sesuatu itu tidak harus melihat barangnya secara langsung. Betul ya Bu Sandi ya? Jadi Iya, misalnya Pak. beli baju itu nggak harus, kalau dulu kan harus lihat, kemudian nyoba Iya, ya, rasakan kainnya seperti apa gitu. Sekarang enggak Bapak Ibu iya, ya. Bahkan yang saat ini sedang rame gitu ya. Tentang apa Bapak Ibu? Tentang TikTok gitu ya. Tanah Abang mmm, itu eh, banyak yang nggak buka tokonya ya. Karena apa? Karena perilaku sepi. pembeli sekarang itu sudah mulai bergeser, tidak harus Iya, datang langsung ke toko, tidak harus datang ke langsung toko. ke pasar untuk beli sesuatu. Ya. Nah, makanya Bapak sekalian, Bapak Ibu saat ini sangat dimudahkan gitu ya, sangat insya Allah akan sangat terbantu sekali dengan adanya kelas jago jualan. Karena Bapak Ibu diajarkan bagaimana bisa jualan ya secara online. Ya. Kalau dulu Bu Sandi, kita kalau mau jualan produk Arvidili, ya kita harus keliling, ya kita harus ke tempat keramaian, misalkan ke alun-alun, atau kalau hari Minggu ada yang namanya Car Free Day ya, kita buka stand, atau mungkin kita nggak buka stand, tapi kita bagi brosur, ya bagi brosur tentang produk-produk Aruna Daily, atau kita
ke ini Bu Sandi, ke apa namanya, pertemuan-pertemuan atau kalau ibu-ibu itu di kampung ada namanya apa ya, Dasawisma Ibu ya? Ada Iya, Dasawisma, ada dawes PKK. arisan. Nah, kita masuk ke situ ya, masuk ke RT-RT gitu ya. Tapi itu membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga, bahkan juga biaya ya juga tidak sedikit ya. Tapi saat ini Bapak Ibu dengan kelas jago jualan, Bapak Ibu hanya dari rumah saja, dari ruang tamu, dari kamar, ya bahkan mungkin sambil ibu-ibu ya sambil memasak itu juga bisa melakukan jualan ya dengan adanya kelas jago jualan ini ya, dengan online ya. Makanya Bapak sekalian, sekali lagi Bapak Ibu harus belajarnya itu harus sungguh-sungguh gitu ya. Meskipun tadi ya, meskipun masih bertahap, tapi nggak apa-apa. Yang penting sungguh-sungguh dan ulangi terus-menerus ya. Kenapa? Masya Allah, ini kalau dilakukan sangat luar biasa gitu ya. Karena sekali lagi perilaku konsumen saat ini sudah mulai bergeser dari offline ke online ya. Nih. Kemudian Bapak Ibu, ya, oh ya nanti lebih banyak tanya jawab ya. Ini sebagai pembukaan saja, Bapak sekalian ya. Ini silakan yang mau bertanya tapi dibatasi tentang mindset ya. Silakan raise hand dan buka kameranya ya. Nah, kembali ke apa materi ya. Bapak sekalian, seperti yang disampaikan oleh guru kita bahwasanya sukses itu ya dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama 90% adalah apa? HPS. 10%-nya adalah teknis. Ya. Nah, teknis meskipun 10% itu juga harus dipelajari Bapak Ibu ya. Karena apa? Terutama ini hal baru ya. Kelas jago jualan online ini kan teknis ya. Meskipun 10% tapi tetap harus dipelajari karena ini hal baru. Kalau Bapak Ibu nggak belajar ya nggak akan pernah bisa. Ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi maksimalkan belajarnya sampai bisa, bahkan kalau perlu sampai mahir ya, sampai ahli. Kemudian yang 90%, nah ini juga sangat penting sekali. Bapak Ibu, saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan ya, HPS ini harus benar-benar dijaga atau diperbaiki ya. HPS karena apa? Pengaruhnya itu sampai 90%. Hanya itu apa? Hanya adalah hati ya. Hati Bapak Ibu tidak boleh ada masih ada ganjalan di hati itu harus dibersihkan ya. Silakan praktekkan ilmu DK yang diajarkan oleh Pak Haji Harun Al-Rasyid ya. Kemudian pikiran Bapak Ibu harus selalu positif dan termasuk apa? Mindset. Nah, ini jadi mindset ini maksudnya di HPS ya. Mindset Bapak Ibu tentang jualan itu harus diperbaiki. Harus diluruskan ya. Pertama apa? Pertama bahwasanya jualan ini adalah kegiatan untuk menolong orang lain ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin saat ini masih malu-malu untuk jualan harus dihilangkan ya. Mindsetnya harus dirubah. Saya harus semangat ya, saya nggak boleh malu. Saya harus pede. Karena apa? Saya sedang membantu orang lain. Ini. Karena selama ini mindsetnya masih belum diluruskan atau diperbaiki, maka Bapak Ibu tidak akan bisa maksimal dalam mendapatkan hasilnya nanti ya. Jadi ditanamkan mindset kita bahwasanya kita jualannya adalah untuk membantu orang lain ya. Kemudian harus ditanamkan juga mindset kita bahwasanya produk kita ini murah ya. Ini biasanya yang sangat ini Bu, bisa sangat mempengaruhi sekali ya. Banyak di antara kita yang masih menganggap bahwa produk kita mahal. Yo, betul atau betul? Jujur. Yang betul boleh jawab di kolom chat ya, nggak apa-apa. Karena apa? Ketika Bapak Ibu mindsetnya masih menganggap bahwa produk kita ini mahal, maka Bapak Ibu yakin pasti tidak akan bisa menjual. Kenapa? Karena kita sendiri aja merasa mahal, gitu ya. Apalagi ke orang lain, gitu ya. Nih, Bu Samsia, betul Pak.
Ya, nggak apa-apa, berjujur ya. Yang penting Bapak Ibu setelah ini harus bisa dirubah mindset-nya. Bahwasanya produk kita ini bukan mahal, tapi murah. Karena apa? Karena dibandingkan dengan manfaat dari produk kita. Makanya kita bisa bilang murah. Ya, betul Kak Neneng ya, premium berkualitas boleh. Ya, jadi harus kita rubah ya. Produk kita itu bukan mahal ya, tapi premium berkualitas. Atau ya gampangnya murah lah gitu ya. Oke, nanti yang masih belum paham bisa bertanya ya. Oke. Kemudian produk kita ini harus ditanamkan ke mindset kita bahwasanya produk kita ini sangat berkhasiat ya. Karena apa? Masya Allah sudah banyak testimoninya kan. Bahkan saya dulu pernah testimoni tetangga saja kena tumor otak gitu ya. Alhamdulillah bisa hilang tumornya ya setelah minum red coffee ya. Jadi sangat berkhasiat ya. Kemudian bisa tanamkan mindset kita bahwa produk kita ya berkhasiat juga bisa bermanfaat bagi banyak orang, bisa membantu banyak orang ya. Ini adalah mindset yang harus kita tanamkan ke dalam diri kita ya. Itu pikiran ya. Kemudian S-nya adalah sikap. Bagaimana Bapak Ibu harus memperbaiki sikap ya sudah barang tentu tentang ke orang tua, ke pasangan, ke anak, keluarga ya. Nah, sekarang kita tambahi hubungannya dengan kelas jago jualan ini, Bapak Ibu harus bisa bersikap yang baik dengan siapa? Dengan calon konsumen atau dengan konsumen ya. Nah, untuk sikap ini nanti teknisnya nanti ada di kelasnya Mas Aris ya. Bagaimana menjawab keluhan pelanggan atau misalkan kalau ada pelanggan yang mengatakan bahwa oh produknya kok mahal. Nah, nanti sikap kita jangan kita malah nggak terima gitu ya kalau barang kita dibilang mahal. Akhirnya keluar kata kita yang tidak baik. Itu nggak boleh gitu ya. Ya, jadi HPS ini harus diperbaiki ya. Hati, pikiran, sikap. Ya. Kemudian Bapak sekalian, di terakhir nanti saya diingatkan Bu Sandi ya, ada namanya self talk ya untuk bisa merubah alam bawah sadar kita gitu ya supaya yang tadinya ragu-ragu, tadinya mengapa bahwa produk kita mahal ya, itu nanti bisa berubah ya. Dan Bapak Ibu kalau mau ada tantangannya silakan nanti dipraktekkan selama 30 hari ya. Untuk apa? Untuk bisa merubah mindset Bapak sekalian ya. Itu pembukaan dari saya Bu Sandi, mungkin ada yang mau ditanyakan silakan. Ini sudah ada Pak Mustari yang sudah present dari tadi. Ya, Iya. Oh, Pak silakan. Mustari dari tadi. Monggo silakan Pak Mustari, barangkali mau ada yang ditanyakan. Nggih. Mic-nya, Pak. Ya baik, Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas kesempatan yang diberikan, baik Bu Sandi. Ya, alhamdulillah setelah mengikuti jago jualan ini banyak sekali kendala Pak Eko. Ya. Iya, aku tidak mau terkait tertaut, aku tidak mau tertaut. Pembayaran tidak bisa dibuka. Banyak sekali kendala-kendala ini Pak. Ya. Sehingga ya karena mungkin sudah usia sudah ini jadi langsung down Pak Eko. Bagaimana caranya supaya kita tidak down ini? Tujuan kita memang sudah bagus, ingin membantu, tetapi kendala terlalu banyak ini yang kita hadapi. Iya, Pak. Nggih. Ya, makasih Pak Jadi Eko. untuk teknisnya nggih, kendalanya banyak yang di teknis Pak mungkin Pak. Bagaimana cara Itulah. mengatasinya? Iya, sehingga kita down ini. Ya, baik. Terima kasih Pak Mustari ya.
Kalau untuk kendala pembayaran itu teknis nanti insya Allah besok ya dengan Mas Rizal. Tapi saya menjawab yang ini. Yang pertama adalah usia tadi ya. Jadi Bapak sekalian, Bapak Ibu, meskipun saat ini Bapak Ibu usianya sudah berumur lah, tapi sebetulnya tidak ada kendala dengan usia Bapak Ibu. Ya, banyak orang yang usia sudah sepuh tapi masih produktif. Ya, jadi jangan itu tidak dijadikan sebagai alasan. Ya, oke, saya masih punya kendala. Ya, tapi tidak usah menyebutkan dengan ya maklumlah saya sudah tua gitu ya. Maklumlah saya sudah berumur, maklumlah saya sudah mulai pikun misalkan ya. Kenapa? Itu nanti akan menjadi BJ Pak Mustari ya, dan teman-teman semuanya. Ini tidak hanya untuk Pak Mustari ya, tapi untuk semuanya. Ini ilmu ya. Jadi Bapak Ibu tidak boleh usia dijadikan alasan. Oh, ada satu lagi Bu Sandi, biasanya saya masih baru. Nah, ini kan kalau di Abdil kan gitu ya. Saya masih baru. Iya, Pak. Nah, itu nggak boleh ya. Meskipun masih baru ya nggak apa-apa, tapi nggak usah disebutkan. Karena apa? Itu nanti bisa menjadi BJ ya. BJ itu apa? Blame ya, menyalahkan, excuse ya, dan justify, pembenaran ya. Artinya apa? Itu nanti akan menjadi pembenaran bahwa Pak Mustari nggak bisa menjalankan kelas jago jualan. Kenapa? Masih usia sudah tua kok. Nah, jadi nanti jadi pembenaran untuk Pak Mustari ya. Jadi nggak usah disebutkan. Pertama itu. Kemudian yang kedua ya, supaya tidak mudah down gimana? Ya. Yang pertama tadi bahwasanya Bapak Ibu melakukan jualan itu adalah membantu orang lain. Ya udah itu tanamkan atau yakinkan ke diri sendiri bahwasanya kita membantu orang lain itu kadangkala tidak semua orang itu menerima gitu, benar nggak? Ketika teman-teman mau nolong saudaranya, kadang nggak semua orang itu mau menerima bantuan kita, ya. Tidak semua orang itu mau menerima pertolongan kita, benar nggak? Ya kan? Betul, Pak. Tapi yang penting niat kita untuk nolong itu sudah dinilai sebagai ibadah. Bapak Ibu sudah mendapatkan pahala dari niat Bapak Ibu menolong dan kegiatan Bapak Ibu menolong. Kemudian yang kedua, yang namanya belajar gitu ya. Kan kalau Pak Mustari kan masih terkendala dengan pembelajaran kan, belajar jago jualan ini masih belum bisa-bisa gitu ya. Ya namanya belajar Bapak Ibu pasti ada prosesnya. Ya. Contoh lah Pak Mustari dulu ketika masih kecil, masih ingat Pak Mustari, ketika belajar naik sepeda, ya, benar nggak? Itu apa langsung bisa atau mungkin jatuh dulu, ya? Atau mungkin jatuh terus lututnya luka-luka, ya? Lecet-lecet, betul Pak Mustari? Ya kan? Itu kan proses Pak Mustari, ya kan? Itu proses yang harus dilalui, ya kan? Tapi kan bukan berarti Pak Mustari terus berhenti kan, belajar sepeda jatuh, berhenti nanti. Kalau berhenti akhirnya bisa nggak naik sepeda nantinya? Nggak bisa, karena sudah berhenti. Tapi ketika terus saja latihan, jatuh nggak apa-apa. Dan kenapa Pak Mustari tetap meskipun jatuh tetap latihan lagi? Kenapa? Karena saking inginnya bisa naik sepeda, ya kan? Karena membayangkan, wah nanti kalau bisa naik sepeda, bisa bareng-bareng naik sepeda sama teman-teman, ya kan? Nanti kalau sudah naik sepeda, nanti bisa dibelikan ayah sepeda baru lagi, ya kan? Nanti kalau bisa naik sepeda, wah bisa jalan-jalan kemana-mana, gitu kan? Jadi Bapak Ibu teman-teman ya, semua pasti proses. Tapi yang jelas ya, jatuhnya nggak sampai lecet-lecet Bu kalau belajar jago jualan. Jatuhnya paling ya kok nggak bisa transfer, nggak bisa bayar gitu kan. Atau kok sudah pasang iklan, kok nggak ada yang masuk, nggak ada yang beli. Paling gitu aja kan. Tapi ketika Bapak Ibu terus saja ya
belajarnya, terus pasang iklan, terus belajar ya. Yakin nanti lama-lama bisa sepedanya sudah nggak jauh tuh, bahkan naik sepedanya bisa ngepet-ngepet Pak Mustari ya. Kalau sudah bisa, ya kan? Nah, nanti juga seperti itu Bapak Ibu. Ya, ini. Gitu Pak Mustari, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mustari untuk pertanyaannya. Jadi memang teknisnya kita itu niatkan untuk membantu orang lain itu udah betul. Tapi HPS-nya apa? Nah, ini P-nya berprasangka baik. Oh, barangkali beliaunya ini belum mau dibantu. Seperti itu nggih Pak, mungkin barangkali nggih. Ya, untuk penanya berikutnya ini ada Bunda Sarah. Silakan Bunda Sarah. Baik, terima kasih Bunda Sandi, Pak Eko, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa tua sih enggak. Kadang-kadang kalau orang bilang tua nggak mau terima. Ah, itu keren. Begini Pak Eko. Ya. Ya itulah kalau pelajaran itu kan mulainya Pak Aris. Nah, terus ke Mas Rizal. Yang kita fokus ke Mas Rizal, yang lama lupa. Meskipun kita tulis nggak berapa ngerti yang kita tulis apa ya. Jadi supaya itu ilmu itu menetap gitu di pikiran kita, itu bagaimana ya supaya nggak lupa pelajaran yang lama, yang baru dikerjain kadang-kadang lupa lagi. Begitu Pak Eko, supaya kita nggak lupa, begitu mudah mengingat kembali itu bagaimana. Meskipun kita tulis, tapi kadang kan yang fokus-fokusnya aja. Jadi kalau diingat lagi tidak mudah gitu Pak Eko. Itu bagaimana? Terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, keren ya Bu Sarah ya. Meskipun sudah tua tapi semangatnya masih muda gitu ya. Tadi pokoknya menolak tua tadi ya. Tadi ada dari Bu Narsiti dari Taiwan ya. Menolak tua seperti saya Bunda, tetap semangat ya. Jadi ada temannya ya. Masya Allah. Oke. Umur boleh tua tapi semangat tetap muda. Ini dari Kak Sitiani ya. Masya Allah. Jadi Bu Sarah dan teman-teman ya, kalau menurut saya pembelajaran yang paling nanti bisa melekat itu adalah dengan praktek gitu ya. Jadi tidak hanya ditulis saja teorinya, tapi juga dipraktekkan ya. Dan belajar itu mungkin bisa bertahap dulu, artinya jangan semua dipraktekkan dulu kalau memang kemampuan menangkap kita terbatas gitu ya. Ya sudah, ini aja dulu, sedikit-sedikit dulu aja yang dipelajari, langsung dipraktekkan ya. Jangan misalkan kalau kita ulang di YouTube-nya gitu ya, kita tonton sampai habis gitu ya, baru kita praktekkan ya. Nah itu nanti mungkin lebih mudah. Misalkan di YouTube itu ada 1 jam gitu ya. Nah, ketika sudah dapat 5 menit sudah ada ilmunya, ya udah praktekkan dulu. Ya. Setelah dipraktekkan, kemudian dilanjutkan lagi menit ke 10 sampai berikutnya dapat ilmu lagi, praktekkan lagi. Nah, mungkin itu lebih mudah dan lebih lebih cepat melekatnya gitu ya, daripada kita tonton sampai selesai baru kita praktekkan atau dicatati gitu ya. Sampai habis dicatati, kemudian nanti praktekannya jadi lupa. Lebih baik mungkin tadi bertahap ya, dapat ilmu apa langsung praktekkan ya, dicatat tapi langsung praktekkan, kemudian dilanjutkan lagi ya, dicatat langsung praktekkan, kemudian berikutnya lagi gitu. Mungkin gitu Bu Sarah ya. Iya, siap. Itu yang Pak Aris punya itu kan belum ada YouTube-nya ya, jadi lupa kemarin. Yang kalau Pak itu Mas Rizal sudah saya praktekkan, ya itu kebetulan alhamdulillah ada YouTube-nya, jadi bisa diulang-ulang. Kalau Mas Aris belum ya, belum ada YouTube-nya. Iya, terima kasih. Ya. Terima kasih sama-sama Bu Sarah. Oke. Jadi faktor U-nya itu dirubah ya Bapak Ibu. Setuju enggak? Kalau U itu biasanya kita itu mengatakan umur. Nah, kita rubah yuk faktor U-nya itu usaha. Wah, betul. Usaha gitu Keren-keren loh. Insya Allah ya. nanti
Nah, gitu. Faktor U-nya usaha. Jadi nanti step by step-nya kita pahami, insya Allah nanti kita akan paham. Gitu nggih, Ya. Bu Sarah ya. Ya, siap. Ini Terima kasih. ada Kak Siti Imro'ah. Monggo silahkan. Silakan Bu, sudah. Assalamualaikum Pak Eko, Bu Waalaikumsalam Sandi. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya mau menanyakan hampir sama yang ditanyakan seperti beliau, tapi tidak menganggap saya ini tua, masih unyu-unyu. Keren. Mempelajari YouTube-nya itu kok nggak bisa nyantol-nyantol ya Pak. Itu katanya kalau nggak bisa itu dipelajari ulang berulang dengan Ya. YouTube-nya. Nah, terus belajar dengan siapa. Tapi kalau cuman WA screenshot itu nggak paham-paham. Terus belajari sampai nangis-nangis, nggak bisa nyantol. Buka lagi YouTube, nggak bisa nyantol. Dan terus pertanyaan kedua, itu TikTok saya yang untuk jago jualan itu nanti TikTok yang biasa atau TikTok seller. TikTok biasanya itu buat apa ya? Buat up konten itu nggak bisa masuk, Pak. Ya. Gimana solusinya? Begitu saja, terima kasih. Ibu, TikTok-nya itu buat sendiri atau dibuatkan, Bu? TikTok Buat sendiri. buat sendiri. Ah, itu sebetulnya berarti bisa, Bu Sandi, ya. Bisa buat TikTok tuh, padahal nggak semua orang kan bisa buat TikTok kan, tapi Bu Siti Imro'ah ternyata bisa buat TikTok. Ya, artinya apa? Artinya sebetulnya bisa Bu Imro'ah pun nanti yang tadi katanya nggak bisa gitu ya, tapi sebenarnya nanti insya Allah juga bisa pada waktunya gitu ya. Nah, kalau untuk TikTok nanti masuk TikTok biasa atau seller, nah, insya Allah besok bisa tanya ke Mas Rizal ya, Bu Siti Imro'ah. Nah, kemudian saya menjawab yang pertama saja. Sudah diulang-ulang kok belum bisa gitu ya. Nah, nanti bisa kalau teman-teman memang sudah mentok gitu ya. Nah, nanti bisa ditanyakan ke leadernya ya. Leadernya pastinya kan juga ikut kelas jago jualan. Ya, nanti insya Allah leadernya akan membimbing gitu ya Bu Siti Imro'ah yang belum paham apa gitu ya. Seperti yang dilakukan oleh kemarin saya dapat cerita dari Mas Rizal ya, dari Kak Resti gitu ya. Nah, Kak Resti itu ketika selesai apa namanya kelas jago jualan, nah itu mitranya dikumpulkan, kemudian diulang lagi ya, diajari lagi oleh Mbak Resti. Jadi mitranya yang tadinya belum paham, akhirnya jadi lebih paham. Nah, seperti itu Bu Siti Imro'ah nanti bisa menghubungi leadernya nggih untuk minta dibimbing. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya itu Waalaikumsalam salah warahmatullahi satu usaha nggih yang kita lakukan. Alhamdulillah di tim kami juga seperti itu Pak Eko. Nggih. Setelah jago jualan kita apa ya? Kita mantapkan sendiri, nggih. Ya. Jadi kita sharing-sharing khusus beliau-beliau yang ikut jago jualan. Nah, nanti kita sharing-sharing di situ. Jadi kita tahu persoalannya apa, kendalanya apa, dan itu nanti akan disampaikan leadernya. Seperti saya nanti konsultasinya ke Mas Rizal, oh ini Mas, ini di tim saya itu kendalanya ini. Nah gitu, biar nanti lebih cepat gitu loh. Nggih. Nggih. Ya mungkin itu bisa solusi nggih untuk Bapak Ibu semua. Ya. Monggo silakan untuk penanya berikutnya ini ada Pak Saroi dulu. Monggo silakan Pak Saroi. Terima kasih Bu Pak Eko Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman suara saya, Kak? Aman. Monggo silakan. Ini tekan Ngelek, Pak. mindset kita untuk jago jualan adalah membantu orang banyak. Halo? Iya. Halo? Monggo Ya. dilanjut. Suara masuk, Kak? Kak Sandi, Ya, masuk suara? monggo. Iya, Pak, monggo silakan. Kita kembali mindset kita adalah nawaitunya membantu banyak orang. Agar seperti yang tadi ditanyakan oleh teman kita di awal, supaya tetap eksis, apa itu nawaitu membantu orang meskipun banyak penolakan itu wajar. Kita harus dihubungkan dengan goal setting ya Pak Eko ya.
biar itu tetap niat kita, mindset kita tetap berjalan di atas rel, tidak down gitu maksudnya. Ya. Iya, itu aja Kak Oke. pertanyaan saya. Oke. Wah, keren banget, Pak. Monggo silakan Pak Eko. Oke, terima kasih Pak Saroi ya. Jadi betul sekali Bapak sekalian. Ya. Jadi jago jualan ini adalah salah satu ikhtiar kita ya. Untuk apa? Untuk mencapai goal setting kita. Ya. Jadi kalau kemarin sudah diajarkan goal settingnya apa, kemudian hitung-hitungannya seperti apa, ya. Kalau misalkan untuk jualan itu harus bisa menjual berapa, itu tetap harus ada, ya. Tapi ketika kita mau berjualan, ya niatkan untuk apa? Ya kegiatan itu adalah niatkan untuk menolong orang lain, tetap itu. Ya. Karena apa? Karena kalau tidak niatnya tidak membantu orang lain, biasanya itu lebih mudah down-nya dibandingkan kalau kita niatnya adalah membantu orang karena lain. dongkol ya kayak. Iya, karena iya dongkol. Betul. Karena kita niatnya hanya untuk memenuhi goal setting ya, untuk mendapatkan keuntungan ya. Ketika nggak dapat itu ya tadi, jadi kok nggak dapat gitu ya. Akhirnya patah semangat ya. Tapi kalau niatnya kita membantu orang lain, meskipun mungkin belum dapat hasil, kita masih enjoy aja. Karena apa? Ya minimal kita sudah dapat pahala kan, karena kita berbagi kebaikan. Iya. Nah seperti itu. Jadi tetap disambungkan dengan goal setting kita. Kalau Bapak Ibu ingin goal settingnya apa gitu ya, hitungannya harus menjual berapa, misalkan produk Armadillo harus terjual berapa gitu ya. Itu adalah menjadi target kita. Tapi ketika kita melakukan jualannya, ya kita awali niatnya adalah niat untuk membantu orang lain. Karena kan memang produk kita bermanfaat bagi orang lain, Pak. Iya. Kan? Nah, itu. Membantu orang yang sakit. Betul. Betul sekali. Gitu ya teman-teman ya, untuk melingkannya antara goal setting dengan niat kita tadi, dengan HPS kita ya. Oke. Terima kasih Pak Saroi. Sama-sama. Jadi semuanya itu berkaitan ya Pak dengan HPS, goal setting, dan mindset kita. Ya, itu saling berkaitan ternyata Bapak Ibu. Nah ini tadi terungkap dari pertanyaan Pak Saroi. Terima kasih Pak Saroi. Untuk penanya berikutnya ini ada Bunda Ipon. Monggo silakan Bunda Ipon Poniem. Monggo silakan. Assalamualaikum Pak Eko, Bunda Sandi. Sebenarnya pertanyaan saya tidak jauh beda dengan teman-teman yang dari awal. Itu Pak Mustari itu kan satu tim juga sama saya. Leader saya kebetulan alhamdulillah Bunda Mahmudah. Ya kendala saya tidak jauh beda sih Pak Eko. Saya kadang tuh kalau saya belum bisa itu kadang saya mudah down kayak gitu. Harus gimana gitu, seperti itu. Memang kalau di tim Bunda Mahmudah sepertinya belum ada. Kalau umpama siapa yang belum bisa ini itu belum ada, karena kesibukan Bunda Mahmudah kita juga memaklumin gitu. Cuman saya langsung ke Mas Dwiki, tapi belum bisa dijawab karena mungkin saking banyaknya cerita itu. Ya itu aja, saya pengennya supaya saya itu tidak mudah down aja Pak Eko, karena saya itu sudah menjalankan LM itu sudah 3 kali. Alhamdulillah di sini saya bertahan istiqomah gitu. Ya. Karena saya merasa di sini ada perbedaannya di antara yang sudah saya jalankan. Oke. Baik, itu aja Bu Ipon ya. Terima kasih pertanyaan. Bagus sekali ya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, kita belajar itu adalah suatu keharusan. Benar nggak Bapak Ibu? Betul ya Bu Sandi ya? Bahwa kita itu harus belajar sampai apa Bu Sandi? Berhenti belajar sampai belajar pokoknya dari rahim sampai ke liang lahat. Itu maksudnya.
ya. Jadi Bapak sekalian, bahkan ada hadis yang menyatakan bahwa belajarlah sampai ke negeri Cina. Itu menunjukkan bahwa keutamaan belajar, gitu ya. Bahkan orang yang belajar itu pun juga mungkin nanti bisa dibetulkan sama teman-teman yang lebih paham tentang ini ya. Bahwasanya kita belajar itu juga mendapatkan pahala, betul nggak? Ya. Artinya apa? Jadian ini sebagai penyemangat kita untuk tidak berhenti belajar gitu, ya kan? Sekarang sebetulnya nggak ada yang sulit, nggak ada yang mudah, Bapak Ibu. Yang ada hanyalah Bapak Ibu ya berhenti sebelum bisa gitu. Contoh Bu Sandi, dulu Bu Sandi bisa TikTok nggak Bu Sandi? Dulu? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Sebelum ketemu saya, sebelum saya ajari, Bu Sandi TikToknya bisa viral nggak? Nggak viral. Sebelum ketemu saya, sebelum saya ajari waktu itu, sebelum viral, Bu Sandi menganggap bahwa viral itu susah apa mudah? Susah kan? Susah banget, Pak. Ya kan? Susah. Saya masih ingat waktu itu ketemu Bu Sandi. Wah, saya kok gini gitu ya. Karena apa? Ya karena mungkin belum belajar atau sudah belajar tapi mungkin belum pas belajarnya. Ya kan? Nah, ketika ketemu saya waktu itu saya ajarkan, Bu, coba lakukan ini. Ketika itu dilakukan semuanya, akhirnya Masya Allah bisa viral, ya kan? Bahkan followernya Bu Sandi itu lebih banyak daripada follower saya yang ngajari, gitu. Ya kan? Nah sekarang Bu Sandi menganggap ternyata untuk viral itu nggak susah kok, gampang. Padahal dulu menganggap bahwa viral itu susah. Tapi sekarang gampang. Karena apa? Karena beliau nggak berhenti untuk belajar, ya kan? Sama Bu, ya. Mungkin Bu Ipon dan teman yang lain saat ini masih menganggap bahwa kok susah gitu ya? Kok susah gitu? Karena apa? Ya memang belum paham saja. Karena ketika sekali paham, pasti akan menganggap oh gampang kok. Nah, seperti itu Bu Ipon ya. Yang penting jangan patah semangat untuk belajar. Terus saja belajar Bu. Ya. Mungkin di timnya misalnya Bu Mamuda kok nggak seperti yang lain, nggak masalah. Itu jangan dijadikan sebagai masalah. Jangan dijadikan sebagai alasan untuk Bu Ipon berkembang. Tadi sudah betul minta tolong ke Mas Diki, ya. Kok ternyata belum jawab, ya nggak apa-apa, di WA lagi. Jangan sungkan ya, karena apa? Mungkin saking banyaknya akhirnya ke posisinya di bawah kan, di bawah lagi biar muncul lagi. Itu Bu Ipon ya. Kalau lewat Mas Diki kan harus lewat itu Pak, lewat apa? Google. Saya udah mencoba itu semua gitu. Ya. Ya memang harus saya mungkin bersabar. Gitu. Betul ya. Belajar itu juga harus sabar. Kalau di ilmu kita namanya nyut itu U-nya adalah ulet ya. Ulet termasuk sabar itu adalah masuk yang ulet ya. Mudah-mudahan Bu Ipon nanti segera bisa paham, bisa praktekkan dan bisa hasilnya bisa maksimal. Terima kasih Bu Ipon. Memang kalau kita mau belajar itu ya memang ya alhamdulillah itu ada hasilnya. Jadi kita tahu oh berarti ini tahu kesalahan saya gitu loh. Oh ternyata semudah ini, segampang ini. Nah kemarin kok saya nggak bisa mupet nggak karu-karuan sampai bingung gitu. Ya tetap semangat Bu Ipon. Nah ini untuk penanya berikutnya ada Bunda Ida Nursanti. Silakan Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Eko, Bu Sandi. Ini mau tanya tentang faktor U ini, tapi usaha juga. Ini mengenai terapi ATM atau juga terapi ilah semua itu kalau kita melakukannya sering tertidur di tengah proses itu. Nah, mungkin ini itulah pengaruh faktor U. Ada usia atau usaha ini ingin dia bisa tetap terjaga selama melakukan terapi. Oke.
Bu Ida, yang jelas itu bukan faktor umur ya, karena Kak Pandai ada juga yang menyampaikan sama seperti Bu Ida, ketika terapi tengah-tengah terapi tertidur, tapi usianya masih muda gitu. Artinya berarti faktor U bisa kita coret, ya. Faktor umur bisa kita coret ya. Nah mungkin gini Bu Ida, bisa jadi karena kecapean, ya kan? Caranya bisa melakukan terapi atau misalkan kalau mau ikut terapi ya terapinya kan malam ya jam 9 ya? Jam 9. Jam 10 berarti di kita ini. Mungkin bisa istirahat terlebih dahulu atau Bu Ida bisa melakukan terapi sendiri ya. Di HP-nya disimpan videonya itu. Nah, nanti cari waktu yang fresh, misalkan kalau Bu Ida biasanya sholat malam ya, sholat malam itu kan biasanya tidur dulu terus bangun sholat kan. Nah setelah sholat tahajud kemudian terapi sendiri ya. Jadi cari yang kita dalam kondisi fresh, bukan dalam kondisi apa. Karena kalau jadi kalau jam 9 itu kan mungkin sehari sudah aktivitas ya, kemudian jam 9 ikut terapi ya, atau mungkin sebelum ikut terapi kan kita ikuti kelas DKR kan, belajar itu juga mengeluarkan energi gitu ya. Kemudian jam 9 kita ikuti ATM, akhirnya apa ya kayak ditidurkan jadi tambah nyenyak. Jadi cari waktu yang fresh ya Bu Ida ya. Program 21 hari belum bisa tercapai Pak, soalnya jadi kalau gitu coba melakukan terapi sendiri ya, cari waktu yang Bu Ida fresh ya. Misalkan tadi ketika sholat tahajud ya, setelah selesai sholat tahajud kemudian lakukan terapi, atau mungkin setelah selesai sholat subuh misalkan ya kan, mungkin bagi teman-teman yang belum terbiasa sholat malam tapi sholat subuh ya, bangunnya pagi ya, setelah sholat subuh sekarang jam berapa Bu Sandi? Jam 4 ya, jam 4 lebih 5. Jam 4, ya. Kita setengah 5 atau jam 5 lebih 1/4 selesai sholat subuh langsung terapi. Ya, itu Bu Ida. Ya, makasih Pak. Ini di kolom chat juga ada saran Bu, kalau untuk biar enggak ngantuk minum red coffee Bu, biar tahan melek. Ini juga kalau siang mungkin terapi biar enggak ketiduran. Ini ya, ini mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan gitu. Ya, untuk penanya berikutnya ini ada Bunda Yuniasi. Monggo silakan Bunda. Terima kasih Sandi, Pak Iko. Ini masih terkait dengan mindset jualan ya Pak. Padahal kalau mindset jualan itu diniatkan untuk membantu orang lain itu bagus sekali. Tapi masih banyak di luaran sana orang itu memandang yang namanya jualan itu kayaknya dengan sebelah mata gitu. Apalagi kalau misalkan orang sudah punya pekerjaan tetap, dia masih jualan itu kadang-kadang sering juga dibully. Duitnya tinggal kasur atau apa-apa biayai kabeh gitu. Apa sih kurang gitu ya? Iya, kok bisa kurang aja gak bersyukur. Jadi ada masih sering orang itu membuli-buli seperti itu karena mereka itu memandang bahwa jualan ini hanya sebelah mata. Padahal jualan ini selain kita mengikuti sunnah Rasul, diniatkan untuk membantu orang lain, ini kan sebenarnya ini mulia sekali dan itu ada dalilnya juga. Tapi ini gimana Pak menghilangkan tanggapan-tanggapan orang yang masih memandang jualan itu rendah, itu gimana Pak itu? Ya. Bagus sekali ya Bu Yuni ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi bisa menjadi ilmu untuk yang lainnya ya. Bapak Ibu teman-teman ya, kata kuncinya adalah jangan mendengarkan omongan orang lain ya. Orang lain boleh menganggap kita jualan tuh macam-macam gitu ya. Yang penting makanya bagus sekali yang tadi ya, mindsetnya harus dikuatkan terlebih dahulu Bapak Ibu. Dibetulkan mindsetnya, kemudian ditanamkan benar-benar bahwasanya kita jualan itu adalah membantu orang lain. Kalau Bapak Ibu sudah sudah nancep mindsetnya gitu ya, sudah yakin bahwa kita ini adalah membantu orang lain mau ngomong apapun ya nggak akan terpengaruh gitu kan. Dan
memang Bapak Ibu tidak seharusnya mendengarkan omongan orang lain yang membuat Bapak Ibu down loh ya. Kecuali kalau omongannya itu bersifat positif, itu boleh gitu. Tapi kalau omongan itu negatif, Bapak Ibu nggak usah dengarkan. Karena apa? Ya, kalau kita mendengarkan omongan orang lain, itu kita nggak ada benernya Bapak Ibu. Ya, masih ingat cerita tentang Bapak dan anak membawa kuda, Kuda. ya kan? Naik diomongin, Lah iya, jalan ya diomongin. ya kan? Bapak sama anak gitu ya, bawa kuda dituntun ya lewat sebuah kampung, diomongin apa? Wong kuda kok gak dinaikin. Nah, salah kan? Kemudian kudanya dinaikin, ya kan? Dinaikin oleh bapaknya. Lewat sebuah kampung lagi, diomongin lagi. Bapak kok nggak kasihan sama anaknya? Masa anaknya jalan, bapaknya naik kuda? Ya kan? Walah, kok ya salah lagi. Ya udah, kalau gitu ganti, anaknya yang naik. Lewat kampung lagi, diomongin apa lagi coba? Anak kok nggak tahu diri, masa nggak kasihan sama bapaknya? Suruh jalan. Masih salah gitu kan? Akhirnya apa? Akhirnya ya sudah, kudanya dinaikin berdua. Naik lewat sebelah kampung, dibilang apa coba? Walau bapak sama anak kok nggak kasihan sama kudanya. Ya kan? Tidak berperi kudaan. Nah, itu jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendengar omongan orang lain pasti nggak akan ada benernya. Ya. Jadi ya sudah, nggak usah dengarkan. Nah, ketika Bapak Ibu misalkan nih mendengarkan omongan tadi, kalau Bapak Ibu sudah mindset sudah nancep gitu ya, sudah yakin bahwa kita bantu orang, yakin nanti nggak akan terpengaruh. Tapi kalau misalkan nanti terpengaruh, Bapak Ibu harus segera menghubungi leadernya, leader besarnya, leader suksesnya. Untuk apa? Biar dimantapkan lagi hatinya. Ya, jangan sampai nanti terpengaruh. Makanya Bapak sekalian, ya, kenapa kok kita setiap pagi itu mengadakan acara ngopi pagi, sore itu ngopi sore. Biar apa? Biar Bapak Ibu tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Karena apa? Bapak Ibu connect-nya kan ketemunya sama kita kan, sama saya, sama Pak Harun, sama Bu Yuni, sama Bu Sandi, sama leader sukses, ya kan. Sore juga seperti itu. Jadi nggak sempat mendengarkan omongan orang lain, ya. Jadi yang ada adalah belajar, ya. Ini. Kecuali kalau Bapak Ibu nggak pernah ikut ngopi sore, ngopi pagi, biasanya lebih mudah terpengaruh Bu Sandi, Bu Yuni ya, dibandingkan yang rutin mengikuti acara yang diadakan oleh KMBTJN. Gitu Bu Yuni. Iya. Terima kasih Pak Iko. Mudah-mudahan teman-teman mindset-nya lebih kuat untuk menghadapi di masyarakat ya. Terima kasih Bu Yuni. Oke. Untuk ada lagi penanya berikutnya ini ada Bu Lasmini. Ya. Silahkan Bu Lasmini. Assalamualaikum Pak Eko, terima kasih atas waktunya Bu Sandi. Waalaikumsalam. Bu, izin bertanya, Pak Eko, untuk menjadi seorang pebisnis sejati itu sepertinya yang gambarannya yang seperti apa gitu? Dan bila mana kita menghadapi ataupun kita mengalami bagaimana cara untuk bertahan dan mampu melalui setiap proses dan kondisi yang kegagalan yang kita hadapi, karena di bisnis online itu kan persaingannya banyak ya, di berbagai media sosial. Nah, ini sesuai dengan temanya tadi tentang mindset pebisnis tadi. Pertanyaan saya lebih spesifik untuk menjadi seorang pebisnis sejati dalam menghadapi kegagalan, misalkan kita sudah promo, sudah ngiklan, sudah berbagai usaha dan lain sebagainya, tetapi tidak terjadi penjualan seperti itu. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lasmini ya. Ini terkait dengan kelas jago jualan ya. Bagaimana kalau kita sudah melakukan promo kok masih nggak ada yang beli, atau tadi yang gagal gitu ya. Sebetulnya Bapak Ibu ya,
tanamkan ke di kita atau mindset kita, bahwasanya sebetulnya bukan gagal gitu ya. Kalau kita misalkan sudah pasang iklan gitu ya, tapi kok masih belum ada yang beli, belum ada yang nyantol, itu sebenarnya bukan gagal gitu. Tapi apa? Tapi belajar ya. Jadi kita rubah mindset kita, pokoknya ini bukan gagal, ini adalah tahap belajar ya. Karena apa? Ketika Bapak Ibu mengatakan ini adalah gagal ya, ingat ucapan adalah doa ya. Apa yang kita ucapkan jadi doa, apa yang kita pikirkan jadi doa, apa yang kita rasakan jadi doa ya. Makanya ketika kita mengucap gagal, maka yang terjadi ya gagal ya. Jadi kita rubah bahwa ini sebenarnya bukan gagal, tapi kita masih proses belajar. Atau mungkin kalau di dalam ilmu main rezeki gitu ya, ada yang namanya disiplin kata. Disiplin kata itu bagaimana kita merubah kata-kata yang negatif menjadi kata yang positif. Misalkan gagal itu diganti belum berhasil ya. Jadi misalkan Pak, saya sudah iklan tapi belum berhasil. Bukan gagal tapi belum berhasil ya. Jadi sekali lagi kita tahu bahwasanya yang namanya belajar itu pasti ada prosesnya. Mas Rizal saja menyampaikan untuk belajar FBF saja butuh berapa tahun gitu ya. Nah, sedangkan teman-teman butuh berapa hari nih? Masih belum ada 1 tahun kan? Jangan 1 tahun, paling baru 1 bulan gitu ya. Baru menginjak 2 bulan gitu kan, belum 1 tahun. Jadi yang penting Bapak Ibu jangan patah semangat ya. Teruslah belajar, teruslah latihan ya. Nanti yakin bahwa pasti akan berada di satu titik yang apa ya? Itu jadi mudah gitu ya. Kayak tadi lah, contohnya adalah Bu Sandi. Dulu menganggap bahwa untuk viral di TikTok itu susah gitu, sulit. Tapi ketika mau belajar, mau mengikuti apa disampaikan oleh leadernya gitu ya, akhirnya berada pada suatu titik sekarang, oh ternyata untuk viral itu mudah gitu ya Bu Sandi. Betul ya Bu Sandi ya? Jadi yang penting tadi ya, teman-teman teruslah belajar, semangat, jangan putus asa ya. Kata-kata gagal diganti ya, diganti bahwa kita masih proses, kita masih belajar atau masih belum berhasil. Seperti itu Bu Lasmini ya. Ya, itu tadi ya jawaban dari Pak Eko ya. Mudah-mudahan Bu Lasmini bisa memahaminya ya. Apa mungkin gini nggih Pak Eko, karena kita ini jujur nggih Pak yang di Jago Jualan itu pengennya dengan kita ikhtiar belajar di Jago Jualan, kemudian nanti kita bisa jualan, bisa closing produk ya, dan nanti bisa mendapatkan bonus langsung, omset kita bertambah. Nah, jadinya itu kita nggak sabar dalam mengikuti proses belajarnya ini loh, nggih. Ya. Barangkali seperti itu, karena itu yang terjadi pada diri saya nggih. Nah ini Pak. Nah, mungkin apa ya, saran dari Pak Eko gimana Pak? Kan saya ngadepi belajar kemarin untuk menghubungkan Facebook ke IG dan TikTok Seller dan lain sebagainya itu, waduh itu kemarin juga merasa putus asa. Nah, ini gimana Pak caranya? Jadi Bu Sandi, kata sukses itu kan ada singkatannya ya. Singkatannya Bu Sandi? Suka proses. Ya, sukses itu suka proses. Pada umumnya kita itu melihat keberhasilan seseorang itu ya, itu kita hanya melihat endingnya saja, tidak melihat awalnya ya. Misalkan kita melihat Pak Haji Harun, wah sukses, hasilnya sudah miliaran. Tapi teman-teman nggak melihat prosesnya di awal seperti apa, bagaimana beliau membangun aset itu seperti apa. Kalau tahu prosesnya, yakin Bapak Ibu ya tidak mudah patah semangat. Karena apa? Tahu Pak Harun prosesnya membangun aset itu, wah itu sangat luar biasa gitu. Tapi ketika
hanya lihat endingnya saja, oh Pak Harun sukses gitu. Hanya dilihat itu saja, tidak dilihat prosesnya. Biasanya ketika kita kok baru setahun kok nggak sukses, akhirnya patah semangat. Karena apa? Tidak melihat proses Pak Harun itu bangunnya berapa lama, ya. Kemudian prosesnya seperti apa. Pak Harun juga pernah ditolak, Pak Harun juga pernah saudaranya juga nolak, ya. Apalagi Pak Harun juga pernah down. Nah, ketika teman-teman tahu itu, akhirnya apa? Ketika teman mengalami yang sama, oh ya Pak Harun juga pernah mengalami itu, jadi harus semangat lagi, ya. Kemudian jago jualan seperti ini. Teman-teman kan lihatnya Mas Rizal, oh bisa dari affiliate bisa menghasilkan penjualan berapa ribu gitu ya. Tapi kan nggak lihat prosesnya waktu belajarnya seperti apa. Mungkin Mas Rizal juga pernah dalam belajar ya nggak paham-paham gitu ya. Saya kan beliau juga pernah gitu. Jadi ketika teman-teman tahu itu pasti nanti oh iya Mas Rizal juga sama kok, juga nggak paham-paham seperti saya. Akhirnya kita jadi semangat. Jadi melihat sesuatu itu jangan hanya dilihat dari endingnya saja, tapi lihatlah awalnya, lihatlah perjalanan, lihatlah prosesnya. Kalau Bapak Ibu melihat itu, insya Allah nanti Bapak Ibu jadi lebih semangat dalam belajar, ya. Gitu Bu Sandi. Ya, terima kasih Pak Eko. Ya. Ini ada Kak Ini Elia nih, ada, ya, monggo silakan Kak Elia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko. Terima kasih Bu Sandi untuk waktunya. Jadi yang mau saya tanyakan gini, ketika saya menghadapi satu mitra saya, jawabannya selalu sama aja, apa yang saya sampaikan tuh jawabannya satu. Ya sudah, saya mah cukup marketing langit aja gitu. Karena kan gini, di 9 kedalaman itu kan dia tuh berada di tengah-tengah gitu Pak Eko. Sementara yang di bawahnya kan semangat ya. Jadi dia cukup aktivasi aja. Jadi aktif gitu ID-nya. Tapi untuk kelola kolam, untuk mensiarkan ke banyak orang gitu, dia nggak respon gitu. Udahlah saya cukup marketing langit aja gitu. Seperti itu terus jawabannya. Jadi untuk menghadapi mitra yang seperti itu saya harus gimana Pak Eko? Ya. Ya. Jadi terima kasih. Bu Elia ya, jangan fokus di mitra yang nggak mau nggak mau mengikuti arahan kita gitu ya. Fokuslah di mitra yang mau belajar, itu aja cukup ya. Kalau misalnya kita sudah arahkan untuk ini kok nggak mau, untuk arahkan untuk ini nggak mau, ya sudah ya, didoakan saja. Fokuslah ke mitra yang masih mau mengikuti apa yang kita sampaikan ya. Fokuslah kepada mitra yang masih mau belajar. Karena apa? Karena gini, marketing langit itu kan maksudnya di HPS ya, berarti 90%. Ya. Iya. Kita hitung HPS 90%. Teknis berapa? 10%. Sekarang kalau misalkan ada mitra A hanya mempraktekkan yang HP saja, sedangkan mitra B mempraktekkan HPS plus teknis, kira-kira hasilnya lebih besar mana? Bagusan yang plus teknis. Iya, ya kan? Yang A hanya 90% nilainya, yang B 90 plus 10, 100. Ya kan? Maka hasilnya lebih besar mana? Yang B kan? Maka jangan berkecil hati Bu Elia ya. Tetap pahamkan ke mitranya yang masih mau belajar ya. Untuk apa? Tetap HPS plus teknis ini sebenarnya juga tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu. Ya. Karena Bapak Ibu hanya HPS saja, tapi nggak mau teknisnya, nggak mau belajar jago jualan, maka nggak akan bisa jago jualan. Benar nggak? Betul. Nah, terus mau laku dari mana kalau nggak mau jualan? Kan? Mungkin rezekinya oke, karena dia mempraktekkan marketing langit, rezekinya rezekinya tidak lewat jago jualan, tapi nilainya 90%. Tapi kalau lewat jago jualan, karena teman-teman yang praktekkan marketing langit iya, plus teknisnya juga iya, maka hasilnya jadi 100%, lebih besar tentunya. Ya. Jadi
tetap ya, sekali lagi teman-teman, HPS iya silakan praktekkan, bahkan itu juga sangat berpengaruh sekali, tapi jangan lupa teknisnya juga harus dipelajari gitu loh. Biar apa? Nilainya jadi 100%. Ya. Itu Kak Elia. Iya, terima kasih Pak Eko. Sama-sama. Pak Eko, ini di kolom chat ada pertanyaan dari Bunda Samsiar. Bagaimana caranya Pak Eko supaya kita tidak terpengaruh sama omongan orang, Pak? Ya. Jangan dengarkan omongan orang lain gitu ya, Bapak sekalian. Dan ya gini, kan formula sukses ada namanya NEWT ya teman-teman ya. NEWT itu niat, kemudian yakin. Nah yakin tuh kan pertama yakin kepada perusahaan, ya tentunya kepada Allah gitu yang pertama. Kemudian yakin kepada perusahaan. Kemudian yakin kepada produk. Kemudian yakin kepada siapa? Leadernya. Ya, bukan yakin kepada orang lain. Kali Bapak Ibu lebih yakin kepada leadernya, atau misalnya saya menyampaikan ini gitu ya. Kalau Bapak Ibu yakin kepada saya, ya sudah Bapak Ibu berarti lebih mendengarkan saya daripada mendengar omongan orang lain. Betul Bu Sandi? Ya kan? Pak. Ketika Bapak Ibu lebih mendengarkan orang lain, berarti Bapak Ibu lebih yakin ke orang lain daripada ke saya. Betul nggak Bu Sandi? Iya. Ya. Iya, makanya Bapak sekalian yakin tuh tadi ya, yakin kepada perusahaan, yakin kepada produknya, bahwa produk kita sangat luar biasa, yakin kepada leadernya. Ya, dalam hal ini ada Pak Jaran Arosid, ada Bunda Ana, ada saya, ada Bunda Mahmuda dan yang lain-lain. Pokoknya leader sukses ya. Bahwa harus yakin. Ketika Bapak yakin kepada saya, ya sudah. Apa saya sampaikan tadi, Bapak yakini. Ya. Kalau ada orang lain yang ngomong menyampaikan macam-macam kayak tadi ya, misalkan kayak Bu tadi sudah pegawai kok masih jualan terus duitnya kayak apa sih kurang gitu. Itu nggak usah didengerin gitu ya, karena apa, orang tersebut nggak tahu impian kita itu apa gitu ya. Mungkin Bapak Ibu dari segi finansial sudah cukup gitu ya, Bapak Ibu sudah bisa umroh, sudah bisa haji, sudah bisa mengumrohkan keluarganya. Tapi apakah Bapak Ibu tidak ingin bisa mengumrohkan orang lain? Ya kan? Dengan cara apa? Ya dengan cara menjalankan bisnis Armina Daily ini. Ya. Bisa Bapak Ibu mungkin hasilnya Armina Daily ini bisa untuk mengumrohkan orang lain itu bisa. Atau minimal dengan mengajak orang lain. Kalau Bapak Ibu menjalankan bisnis Armina Daily, otomatis kan juga mengajak orang lain untuk ikut jalan bisnis Armina Daily kan? Niatkan apa? Niatkan supaya yang kita ajak nanti dengan jalankan bisnis Armina Daily itu juga bisa umroh. Itu juga sama aja dengan bantu orang untuk umroh. Ya kan? Nah, seperti itu Bu Sandi. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, jadi kita harus fokus ya, fokus pada tujuan kita. Nggak usah kita dengerin kalau ada orang yang ngomporin, gembosin kita, fokus pada tujuan kita. Insya Allah tetap mantap, tetap yakin di hati ini, gitu ya mungkin. Ya, ini mungkin ada yang mau bertanya lagi, monggo silakan Bapak Ibu, mumpung masih ada waktu. Nanti sampai jam berapa Pak Eko ini? Monggo Bu Sandi. Bu, itu ada yang lanjutan pertanyaan tadi apa Bu? Oh ya, ini ada lanjutan pertanyaan Pak Eko. Bagaimana Pak kalau yang mengajak kita masuk ke DKRI ini tidak pernah negur-negur ya Pak? Iya. Yang diajak mungkin terus nggak pernah negur Pak. Ya, ya sudah Pak Ibu, jangan gini, kesuksesan kita itu tidak bergantung dari orang lain, tidak bergantung dari leader kita, tidak bergantung dari orang yang mengajak kita bergabung di Armina Daily, tapi tergantung dari diri kita sendiri. Ya, ketika misalnya leader kita tidak mau tidak pernah menegur kita, ya sudah nggak apa-apa. Bapak Ibu bisa mencari leader sukses di atasnya. Ya, yang penting Bapak Ibu jangan diam. Ya, termasuk Bapak Ibu sudah teman-teman sudah belajar ikut belajar kelas jago jualan ini sudah luar biasa ya. Yakini ini adalah salah satu jalan untuk menuju kesuksesan Bapak sekalian. Ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nggih. Gitu nggih Kak
Samsiar, mudah-mudahan bisa dipahami untuk jawabannya. Dan ini sudah ada yang resen, ini ada Kak Makruwiyatun. Silahkan Kak, monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ini Pak, mau tanya itu yang WA tuh. Saya kan WA udah dibikinin WA bisnis sama ke counter tuh. Kawan-kawan kok pada dapat WA-nya 2, tapi saya cuma 1, Pak. Macam mana tuh? Ya, oke. Baik, Bu Makruwiyatun ya. Kalau untuk itu nanti bisa ditanyakan untuk sesi dengan Mas Rizal ya, misal hari Kamis, nggih. Itu teknis, nggih. Ya. Nggih. Ya, mohon maaf ya. Nggih. Ya, mohon maaf ya untuk Bu Makruwiyatun nggih, dan kami himbau untuk teman-teman semua yang ditanyakan di siang hari ini adalah kaitannya dengan materi mindset jualan. Nah, barangkali Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, nggih. Kendalanya apa ya, mindsetnya. Nah, monggo silahkan ditanyakan oleh Pak Eko. Nah, ini kebetulan sudah ada yang resen, ini ada Bunda Wirda. Silakan Bunda. Terima kasih Pak Eko, terima kasih Bunda. Saya ingin bertanya kepada Pak Eko, saya termasuk orang yang hampir down karena mitra saya pada awalnya banyak, lalu tiba-tiba hilang. Akhirnya saya langsung offline kemarin, terjun langsung. Semoga mereka semangat seperti saya. Cuman yang saya tanyakan sini bagaimana supaya saya tidak down, karena saya sudah mengikuti jago jualan. Sampai mitra saya pun ada program jago jualan. Tapi yang di luar negeri itu kan bang jagonya dari saya. Dia pun bingung juga cara-caranya, ujung-ujung dia menghilang. Cuma pertanyaan satu saya Pak Eko, apakah saya bisa sukses ketika mitra saya hilang? Itu saja Pak Eko, terima kasih. Jika ada titik terangnya saya lanjut terus. Ya. Bu Wirda, kamu Bu Wirda bisa sukses nggak? Bisa. Amin. Ya udah, itu jawabannya. Jadi teman-teman sekali lagi ya, ucapan itu doa. Apa yang kita pikirkan itu jadi doa. Ya. Ketika kita memikirkan tidak bisa sukses, maka yang terjadi ya Bapak Ibu tidak akan bisa sukses. Tapi kalau kita prasangka kita itu bisa sukses, ya yakin Bapak Ibu juga bisa sukses. Kenapa? Ada dalilnya kok. Allah itu sesuai prasangka hambanya. Ya. Ketika hambanya berprasangka baik, maka baik itu terjadi. Ketika hambanya prasangka jelek, maka jelek yang terjadi. Ketika hambanya prasangka, kayaknya aku nggak bisa sukses, ya sudah, amin gitu aja. Jadi tidak bisa sukses Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu meskipun saat ini mitranya ya nggak aktif semuanya, gitu ya. Tapi ketika kita yakin, kalau nanti Allah ganti dengan yang lebih baik, bisa sukses. Yakin Bapak Ibu akan bisa sukses. Ya. Jadi kalau saya itu Bu Wirda ya, Allah itu sesuai prasangka hambanya. Maka kita prasangka aja yang baik, yang positif, bahwasanya kita bisa sukses. Allah akan ganti yang lebih baik. Ya. Makanya Bu sekalian sekali lagi, ini maksudnya di P ya, HPS itu maksudnya di P, pikiran ya. Maka pikiran Bapak Ibu harus selalu positif apapun yang terjadi, meskipun Kak Bu Wirda kan kondisinya saat ini sedang mitranya nggak aktif semuanya gitu kan. Udah aja kita tuh berpositif tinggi kepada Allah gitu. Positifnya apa? Oh, mungkin Allah mau ganti yang lebih baik. Udah selesai. Yakin nanti Allah ganti yang lebih baik karena kita berpikir positif. Ya. Nah, itu Bu Wirda ya. Yang penting yakin bahwa saya berbisnis ini tidak sendiri, yakin ada Allah. Allah yang buat saya sukses itu Allah, bukan mitra saya. Kayak gitu. Nah, ini teman-teman ya. Jadi jangan bergantung kepada mitra. Kalau kita bergantung kepada mitra, kalau mitra kita tidur semua gitu ya. Kita jadi aduh,
mitraku tidur semua, wah kayaknya nggak bisa sukses karena kita bergantung pada mitra. Tapi kalau kita bergantung pada Allah gimana coba? Mitraku tidur nggak masalah, saya minta aja sama Allah biar dibangunkan. Bisa nggak seperti itu Bu Wida? Itu kalau kita bergantung sama Allah gitu Bu Sandi ya. Iya betul Pak. Itu Bu Wida ya. Okay. Mudah-mudahan diganti yang lebih baik Bu Wida, yang lebih semangat, yang lebih brilian ya. Iya. Nah ini di kolom chat itu banyak yang ngasih saran. Saya satu jaringan kena virus tapi alhamdulillah bisa dapat reward. Nah ini itu kan saran dari Dede. Ini ada juga Kak Rani, kuncinya yakin. Kudu seyakin-yakinnya, nyut dan lain sebagainya, Masya Allah. Nah ini nggih. Banyak sekali loh. Pak Mustari resen lagi nih. Ada yang ditanyakan lagi tak? Monggo Pak. Apa salah Tadi pencet? ada yang lupa mungkin ya. Apa salah pencet gitu Pak? Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin gitu. Mau tanya lagi. Ya. Oh gitu. Oke, monggo silakan. Begini Pak Eko, mohon maaf ini. Masih ada waktu kan? Ya, cepat aja kalau gitu Pak. Pertanyaannya. Ya. Pertanyaannya begini Pak Eko. Saya melihat kemarin waktu kita pertemuan di Madiun kemarin, saya lihat ini yang banyak berhasil ini, yang sukses ini, kok emak-emak ini Pak Eko. Nah, akhirnya saya bilang, masa emak-emak saya bisa sukses, saya tidak bisa? Nah, sampai sekarang gini Pak Eko, karena itu yang saya pahami, tidak tahu ini apakah mindset saya keliru. Saya bilang, masa emak-emak saya bisa sukses, saya tidak bisa. Ternyata sampai sekarang belum bisa dilakukan juga ini mitra-mitra ini Pak Eko. Apa yang salah ini sebenarnya? Apa karena rasa saya merasa saya lebih bisa sebenarnya, tapi ternyata tidak seperti itu. Ya. Ini apa yang salah kira-kira di sini? Apa ada rasa sombong sama saya? Apakah ego saya terlalu tinggi? Kok tidak bisa? Tidak bisa. Jadi mendapatkan mitra. Mustari ya, jadikan itu sebagai semangat bahwasanya mama saja bisa, saya yakin pasti juga bisa, gitu ya. Tapi itu juga tidak harus jadikan sebagai rasa sombong bahwa kalau mau bisa, bapak apa namanya? Harus bisa lagi. Itu ya. Tapi jadikan semangat, ya. Tuh. Kenapa kok emak-emak lebih banyak yang sukses? Karena sebetulnya kalau di data, gitu ya, ternyata yang bergabung itu lebih banyak emak-emaknya daripada bapak-bapaknya. Coba Bu Sandi. Bu Sandi mitranya lebih banyak bapak-bapak apa emak-emak? Ayo. Emak-emak Pak. Ya, otomatis secara persentase juga akan lebih banyak emak-emaknya daripada bapak-bapaknya. Tapi tentunya juga bapak-bapaknya kalau menjalankannya juga penuh semangat, ya tentunya juga bisa, gitu ya. Yang penting jangan jangan nanti malah down. Wah, kok emak-emak tuh yang berhasil berarti bapak enggak. Nah, itu juga enggak boleh, gitu ya. Tapi paling tidak jadikan semangat. Itu Pak Mustari ya. Kasih Pak Eko ya. Sama-sama. Terima kasih Pak Mustari. Nah, ini untuk penanya berikutnya saya berikan kesempatan kepada Bunda Suratmi. Silakan Bunda. Ya, terima kasih Bu Sandi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Eko. Gini yang saya mau tanyakan, gimana ya menjaga hati biar sabar. Terus apakah sholat malam itu juga harus istiqomah ya Pak? Itu saja nih. Terima kasih. Bu Sandi, pertanyaan yang pertama tadi apa? Yang jelas Pak di tempat saya Pak. Mohon bisa diulang suratnya. Belakangnya jangan meresek. Ya. Gini Pak Eko, menjaga kesabaran hati itu loh gimana? Apa? Ulang lagi. Pak di kolom chat ya. Mic-nya dibuka Bunda, mic-nya. Sudah bisa. Ya, gimana? Ya, sudah. Yuk diulangi.
menjaga kesabaran hati itu loh, gimana Pak Eko? Menjaga kesabaran hati. Sama yang Pak Eko, kalau sholat malam itu apa harus istiqomah? Gitu saja. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih nggih. Kamu dulu kan ada suaranya ini. Ya. Menjaga kesabaran hati itu bagaimana gitu ya? Ini gampang masuk saja jawabnya, bukan ya. Jadi gini, kalau ada orang yang berkata bahwa sabar itu kan ada batasnya gitu. Berarti orang itu sabar apa enggak, Bu Santi? Enggak sabar. Enggak sabar. Karena kalau sabar itu enggak ada batasnya gitu. Dan itu perlu latihan tentunya, ya. Kalau Bapak Ibu enggak latih ya tentunya akan bisa misalnya sabar, latihan sabar itu dia enggak akan bisa sabar. Yang penting Bapak Ibu harus melatih, ya. Dan ketika misalkan kita mau marah gitu ya. Biasanya kalau nggak sabar kan mudah marah Ibu ya. Itu caranya adalah pertama yang dilakukan oleh Pak Harun ya, tahan nafas dulu, tahan nafas. Gitu ya, tahan nafas. Supaya Pak tidak jadi marah. Kemudian misalkan Bapak Ibu coba rubah posisi gitu ya. Misalkan orang marah itu biasanya kan misalkan adu mulut berdiri gitu ya. Coba ganti posisi dengan duduk. Biasanya dengan berubah posisi itu emosi kita juga bisa berubah. Kemudian apalagi? Coba ambil wudhu. Biar apa? Biar kena air itu jadi lebih dingin, lebih tenang. Ya. Tuh. Jadi intinya adalah Bapak Ibu butuh latihan, ya, dan kemauan untuk apa? Untuk ya lebih sabar, tidak mudah emosi gitu ya. Biasanya apa? Biasanya hubungannya dengan anak biasanya kalau ibu-ibu nih ya enggak sabarnya biasanya hubungan dengan anak gitu. Ya udah harus latihan, harus benar-benar diniatkan untuk tidak marah kepada anak, ya. Bahkan salah satu yang sering disampaikan oleh Pak Harun ya, kenapa bisa sukses karena beliau tidak pernah marah kepada anak, ya. Saja mungkin masih pernah marah gitu ya. Tapi kalau beliau sepanjang seingat beliau nggak pernah marah kepada anak. Gitu ya, Bu. Kemudian yang kedua, apa tadi? Apakah sholat tahajud itu harus istiqomah gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan perubahan yang lebih baik gitu ya, maka Bapak Ibu dalam mempraktekkan ilmu langit ya, marketing langit ya tentunya harus istiqomah. Entah itu sholat tahajud, entah itu sholat subuh berjamaah, entah itu sholat duha, entah itu sedekah subuh, ya tentunya harus istiqomah. Tetapi istiqomah ini bukan berarti bahwa ini adalah wajib, tetap ini adalah ibadah sunnah, ya. Jangan sampai nanti ibadah sunnahnya mengalahkan yang wajib. Misalkan sholat tahajudnya on time gitu ya, tapi sholat wajibnya enggak, ya kan berarti kan kebalik, ya. Tetap wajibnya iya, sunnahnya juga iya. Insya Allah nanti akan luar biasa. Bahkan fadilahnya sholat tahajud itu kalau nggak salah itu adalah meningkatkan derajat. Betul Bu Sandi ya? Iya Pak, betul Pak. Ya, itu ya Bu Suratmi ya. Mudah-mudahan bisa terjawab Bu. Sama-sama. Terima kasih Bunda Suratmi. Ini ada penanya lagi Pak Ujang Solehudin. Monggo silakan Pak Ujang Solehudin. Assalamualaikum. Terima kasih Waalaikumsalam. Pak Eko sama Bu Sandi yang telah memberi kesempatan.
mengenai mindset. Di sini mindset sangat erat hubungannya dengan HPS, di mana HPS itu hampir 90% penunjang kesuksesan. Di dalam perjalanan saya mengikuti sebagai DKR di sini, yang diikuti saya itu ternyata tidak aktif. Bahkan saya habis kemana tadinya itu ya saya mencari, dan memang saya aktif di grup yang mengajak saya tidak aktif. Nah, mengenai dengan semangat, karena kaitan dengan dengan HPS dan mindset itu sangat erat dengan semangat ini. Yang ingin saya tanyakan, kiat-kiat apa saja yang bisa menyemangati perjalanan saya itu khususnya, agar saya tahu ingin sekali yang namanya kesuksesan itu. Cuman kadang-kadang yang namanya semangat itu, kalau lagi semangat, kalau sedang turun. Nah, kiat-kiat apa saja kira-kiranya yang dapat Bapak selaku leader sukses besar itu. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ujang ya. Pertama terkait dengan leadernya yang sudah nggak aktif ya. Jadi untuk teman-teman yang lain tadi sudah dijawab ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman, jangan fokus ke leadernya yang nggak aktif ya. Atau gini, pokoknya suksesnya Bapak Ibu itu tidak tergantung dari leadernya. Tergantung siapa? Tergantung dari diri kita sendiri. Ya. Nah, sekarang bagaimana menyikapi kalau ternyata leader kita nggak aktif? Ya solusinya adalah cari leader di atasnya lagi yang aktif siapa. Sampai ketemu. Misalkan Pak Ujang itu misalnya leadernya nggak aktif, cari leader yang aktif siapa, ya kan? Oh ternyata atas tadi nggak aktif, cari naik lagi sampai nanti ujungnya pasti ke Pak Harun, ya kan? Wah jadi kalau misalnya atas nggak ketemu ya sudah, kalau misalnya ketemu sama Pak Harun, nah berarti Pak Ujang konsultasinya ke Pak Harun, ya. Terus juga gitu, ya. Misalkan Bu Sandi nggak aktif, atau Bu Sandi ada Bu Yuniase, ya. Bu Yuniase nggak aktif, atasnya Bu Yuniase ada saya, ya sudah. Ketika ketemu saya berarti Bapak Ibu konsultasinya ke saya. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya kita tetap semangat? Karena betul Pak, semangat itu kayak iman, naik turun. Kadang-kala ketika pas banyak closingan, ya, itu kita semangat, atau kita setelah ketemu sama leader suksesnya semangat. Atau kemarin ada acara apa Bu Sandi, acara di Madiun Silatbar, wah semangat. Tapi setelah 1 minggu 1 bulan jadi nggak semangat lagi. Ya, cara bagaimana? Caranya Bapak Ibu ya memang harus dekat ke leader suksesnya. Ketika mulai nggak semangat, coba telepon, konsultasi, ya. Biar apa? Biar nanti jadi semangat lagi. Karena Pak semangat itu nular Bu Sandi. Ya, semangat itu menular. Ketika Bapak Ibu nggak semangat ya, kemudian ngobrol sama Pak Harun, pasti pulang-pulang jadi semangat. Kenapa? Pak Harun itu penuh semangat, ya. Semangat Pak Harun itu akan nular ke teman-teman. Ya, ibaratnya gini lah, Pak Ujang ini misalkan ya, ini ada misalkan ini ada magnet, ini magnet Bu Sandi ya, ini magnet, misalkan ini magnetnya speaker kan ada magnet besar Bu Sandi ya. Kemudian ini ada, ini misalnya ada gunting ya, nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Ah, misalnya ini gunting, gunting kan nggak ada magnetnya Bu Sandi ya, nggak ada magnetnya. Tapi kalau ini saya tempelkan di magnet yang besar ini, kira-kira guntingnya ada magnetnya Bu Sandi? Ketarik ya Pak, ketarik ke ada magnetnya kan. Nah, makanya kata kunci adalah Bapak Ibu yang saat ini masih semangatnya naik turun, jangan jauh-jauh dari leader suksesnya, ya, dari leadernya.
ketika merasa nggak semangat, ya sudah. Kalau tempatnya dekat bisa langsung ke rumahnya. Kalau enggak ya telepon, ya. Bahkan biasanya Bu Sandi ada kalau mitra saya itu yang nggak semangat tuh ya, telepon saya gitu ya. Itu belum cerita masalahnya, tiba-tiba sudah ngobrol sama saya gitu, tapi belum cerita masalahnya. Yang membuat nggak semangat apa? Itu sudah semangatnya sudah tumbuh lagi gitu. Atau Udah punya lupa masalah dengan gitu ya. masalahnya gitu, Pak. Nah, punya masalah gitu ya. Itu bisa menemukan jawabannya sendiri gitu Mas Andi. Nah, seperti itu ya. Jadi kata kuncinya Pak Ujang dan teman-teman, kalau pengen semangat terjaga, jangan jauh-jauh dari lini suksesnya. Jangan jauh-jauh dari kegiatan yang ada di KMP TCA ini. Apa? Ngopi pagi, ngopi sore. Ya, ikuti terus, insya Allah nanti semangatnya akan terjaga. Ya, begitu Pak Ujang. Ya, begitu ya Pak Ujang. Jawaban dari Pak Eko, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, terima kasih. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan lagi, monggo silakan. Masih Kan ada sudah nggak ada Bu waktu. Sandi. Nggih, Mas sering hadir di kolom Zoom chat. betul ya. Oh, ini ada Bu Samsiar. Ternyata masih Oh ada iya. juga. Ya, Mungkin yang silakan terakhir Bu Bunda Sandi karena sudah Samsiar. Nggih, sebentar waktu asar salat ya. asar ini. Nggih. Nggih. Silakan Bunda. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ini atas Bu Sandi. Dengar suaranya? Ya, Dengar masuk. Bu, Ya. silakan. Ya, jadi kita lihat ini mindset saya sebenarnya mesti bagaimana caranya supaya bisa saya rubah, menyeimbangkan antara pada saat kan kita ini kan guru, bagaimana caranya supaya menyeimbangkan untuk melihat ini dengan di DKR untuk pelatihan-pelatihannya dengan mengajar saya. Kadang lupa untuk menyeimbangkan keselarasannya. Itu bagaimana Pak Eko. Ya. Mungkin pertanyaannya lebih tepat gini Bu Sandi ya. Mindset saya. Saya kan sibuk gitu ya. Karena ngajar gitu ya atau apapun lah itu teman-teman, mungkin pertanyaan mungkin lebih pas seperti itu. Nah, sebetulnya Bapak Ibu tinggal disinkronkan saja jadwalnya ya. Ketika Bu Samsyar ngajar, mungkin jam ngajarnya jam berapa sampai jam berapa. Kemudian cari waktu luangnya itu jam berapa. Nah, itu maksimalkan waktu luangnya untuk apa? Untuk menjalankan armada diri. Ya. Teman-teman mungkin ada yang bekerja, Pak, saya bekerja mulai jam 6 sampai jam 5 sore gitu ya. Nah, setelah jam 5 sore ngapain? Ya, pulang nyampe rumah jam 6. Jam 6 ngapain? Ya, mungkin sholat maghrib sama anak-anak, ngajarin anak-anak sampai jam 7. Setelah jam 7 ngapain? Setelah jam 7 ya itu sudah longgar. Ya sudah, longgar itu manfaatkan untuk menjalankan bis armada diri ya. Jadi tinggal di ini saja Bu, di jadwalnya disesuaikan ya. Jadi teman-teman, armada diri ini kan saat ini bisa dijalankan secara online ya. Karena secara online waktunya lebih fleksibel ya. Jangan ini dijadikan sebagai beban. Misalnya Bapak Ibu menjalankannya bisanya hanya jam 9 malam ya jam 10, ya udah maksimalkan 1 jam itu jam 9 jam 10 di armada diri, fokus ya. Kalau misalkan lebih lama waktu yang bisa diluangkan itu lebih baik. Tapi kalau misalkan hanya jam sekian ya nggak apa-apa, maksimalkan di jam sekian itu. Jangan dijadikan ya. Seperti itu Bu Samsia. Sama-sama. Ya. Jadi Bu Sandi, kalau kita menjalankan itu secara sama-sama Bu Samsia. Kalau kita menjalankannya itu kita bisa menikmati gitu ya. Kita bisa enjoy. Maka saya yakin nggak ada yang namanya kayak tadi bisa patah semangat atau jadi
bosen atau jadi apa ya, pokoknya Bapak Ibu akan menjalannya itu dengan apa ya, dengan mudah, dengan bahagia gitu. Makanya Pak Harun sering menyampaikan, menjalankan Army Daily ini temukan kliknya, ya. Kalau sudah klik, wah itu nggak ada yang namanya patah semangat, nggak ada. Nggak ada yang namanya dikatain orang lain terus jadi terpengaruh, itu nggak ada. Gitu. Karena Pak sudah klik, ya. Itu Bu Sandi, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan Bapak Ibu sekalian saya doakan bisa mempelajari jago jualan ini dengan maksimal, dan nanti juga bisa memperoleh hasil yang maksimal, ya. Didatakan pembeli dari manapun, omsetnya berkembang, dan semuanya bisa meraih reward, ya. Amin ya rabbal alamin. Itu Bu Sandi, kalau ada yang kurang benar saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Eko untuk ilmunya di siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami semua dan ini bisa menjadi amal kebaikan untuk Pak Eko. Jadi gini ya, memang teman-teman ya, di dalam menjalankan bisnis syariah Army Daily itu kita pengennya juga sukses semuanya. Nah, untuk mencapai kesuksesan itu memang ada capeknya, ada lelahnya, gitu. Ada nggak enaknya, tetapi ayo kita fokus pada tujuan kita. Kita di sini punya impian yang ingin kita wujudkan, ya.